Ya sahabat berbagi, kali ini saya sedang berada di rumah sakit. Saya mau visit pasien. Visit itu jadi kalau pasien-pasien habis operasi, habis lahiran, nah saya lihat dulu nih kondisinya untuk hari ini ya. Kita mau naik lift, naik tangga? Aduh memang. Ya kita naik lift ya. Ini Afi ini perawat di kamar operasi, sekarang lagi hamil. Jadi kita ya bahasa naik lift. Tadi saya berangkatnya kan naik tangga ya. Naik tangga olahraga sih. Oke. Ada gambar gue. Oke. Sip. Yuk kita duduk situ ya, Vi. Oke, kita ngobrol-ngobrol Sambil ya. sarapan, udah sarapan belum? Udah, tapi udah makan Ya, dulu. kita ngemil-ngemil lagi deh, boleh deh. Kita duduk mana, Vi? Sini aja, Vi. Oke, yes, sambil kita nunggu makan. Ya ini sekarang protokol kesehatan nih, kita tetap pakai masker, Jarak, tapi jaga ini jarak. ada beginian. Ya, ini tabir penghalang supaya tidak ada muncratan kan. Kalau Iya, makan Dok. nggak mungkin nggak dibuka Betul. kan maskernya. Betul. Vi, sekarang nih hamil berapa minggu sih, Vi? Sekarang alhamdulillah udah 15 minggu, Dok. 15 minggu. Ah, makanan datang. Ya, di sini aja, Mbak. Yes, nasi, Mbak. Yes. Lagi nggak diet kayaknya. Bukan lagi nggak diet, ini lagi cheating day. Jadi hari ini Harus makan. hari libur, jadi boleh makan Harus makan nasi. banyak. Ya, tapi sambil nunggu minuman Afi deh. Iya. Kita ngobrol-ngobrol juga deh. Ya, hamilnya berapa minggu, Vi? Sekarang 15 minggu, Dok. 15 minggu. Ngitung 15 minggunya udah pasti. Nah, itu dia sebenarnya sih Makasih, nggak Mbak. pasti karena kan aku riwayat sebelumnya keguguran. Oh, pernah keguguran, Afi. Sebenarnya Oke. keguguran kan, Dok. Hmm. Nah, makanya Sorry, ini ternyata hamil yang keberapa berarti, Vi? ini kehamilan harusnya jadi yang ketiga. Yang ketiga. Jadi sudah ada anak Udah satu. ada anak pertama, Terus? kemarin anak Hamil. kedua hamil, Keguguran. ternyata keguguran. Nah. Nah ternyata sebulan dari keguguran itu aku masih positif karena kok nggak mens. Dikuret nggak kemarin kegugurannya? Enggak, Oh, nggak dikuret. spontan oke, kan. oke. Ya. Nah jadi terus pas udah sebulan lewat itu, sebulan lewat aku tes pack lagi karena memang nggak mens sesuai jadwal setelah keguguran itu. Karena kan biasanya mensnya teratur. Nah, ini kok nggak mens setelah. Jadi Afi nggak tahu kalau hamil setelah keguguran. Nah, betul. Artinya memang nggak mens lagi. Iya. Jadi nggak tahu kan itu Iya, umur kehamilannya hitungannya gimana. nggak tahu kehamilannya, jadi Ya, dihitung ini menarik nih, Devi, ya. dari awal, maksudnya dari awal keguguran sampai ternyata aku positif lagi setelah keguguran itu. Nah itu aku jadi nggak pasti ngitung mens Ya. terakhirnya itu kapan. Jadi hari pertama headnya nggak tahu, hari perkiraan lahirnya juga ini ditebak-tebak ya, Vi, Iya, ya? betul. Nah, ini Karena biasanya aku mens itu kan setiap tanggal 24. Kalau paling nggak maju 3 hari atau mundur 3 hari biasanya gitu. Nah kan waktu aku awal tahu aku hamil yang sebelum keguguran itu kan aku mens itu terakhir tanggal 24 Oktober. Di November akhir itu aku tes pack, tanggal 21 aku tes pack, ternyata positif hamil. Nah positif hamil bulan November itu terakhir aku yang aku ingat itu. Tanggal 26 November aku keguguran ternyata. Ya kan? Keguguran tanggal 26 November. Nah, harusnya kan kalau aku mikir lagi kalau memang teratur lagi kan, Dok. Teratur lagi harusnya Desember tanggal 24 lah atau 26 lah paling lambat ya aku mikir aku udah mens lagi. Ternyata itu tidak mens. Nah, akhirnya aku tes pack ternyata masih positif, jadi itu masih jelas banget.
kok Ini masih kenapa? nyambungnya keguguran ataukah ini hamil baru gitu, Iya, pertanyaan nah baru kan. betul. Orang kemarin Ini udah nggak ada kenapa? kehamilannya kan Kan gitu. kemarin udah dinyatakan maksudnya keguguran aku kan udah keluar gitu, kok ini masih positif. Akhirnya kan aku ke dokter, cek beta HCG, ternyata benar deh hasil beta HCG itu aku masih positif, hamil 6 minggu, 4 minggu, 4 minggu dari hasil beta HCG itu aku 4 minggu. Nah ya udah dari situ ternyata cek kan seminggu kemudian kan dok, setelah itu udah ada kantong Kehamilannya. janin, udah ada kantong kehamilannya. Nah Oke, itu oke. sih yang bikin aku kaget karena baru ngalamin juga kan kok dari aku sebulan riwayat itu ternyata terus masih sebulan kemudian aku positif lagi gitu kan. Ya sekarang kalau perhitungan dari USG ya hitungannya 15 minggu Ya, gitu. oke. Karena Yes. itu yang bisa jelas karena kan aku udah bingung lagi ngitung HPHT-nya kan gitu. Sambil makan ya, Vi, Iya, ya? silakan Dok. Itu yang sampai sekarang ya udah aku jadi ngikutin aja. Oh, mungkin sekarang 15 minggu karena dari hitungan hasil USG. Hasil USG, Dan ya. hasil aku terakhir maksudnya menstruasi hasil aku keguguran itu gitu. Ya, nah ini sahabat berbagi, ketangkep nggak ceritanya Afi? Jadi ini Afi ini adalah sekarang sedang hamil anak ketiga. Hamil pertama sih nggak masalah ya, menghitung hari masalah, pertama, hari enggak. terakhirnya. Oke. Nah, yang hamil anak kedua ternyata keguguran. Nah, setelah keguguran, belum lama proses kegugurannya atau belum sempat mens lagi, Iya, betul. kemudian ternyata dinyatakan hamil lagi. Jadi ini hamil adalah hamil untuk anak yang ketiga. Nah, jadi kalau begitu pertanyaannya adalah kapan hari pertama hari terakhirnya, kemudian kapan hari perkiraan lahirnya. Jadi kita memang perlu tahu nih ya, kita perlu tahu atau aku perlu tahu karena kan umur kehamilan itu normalnya adalah 37 sampai 40 minggu. Nah, kalau kita salah menghitung hari pertama hari terakhirnya atau menghitung umur kehamilannya, maka ada risiko nih bayinya akan menjadi lahirnya tidak di waktu yang cukup bulan. Bisa disebut prematur, betul, ya. bisa juga lewat waktu atau serotin. Nah ini penting nih, jadi menentukan hari pertama hari terakhir dan menentukan hari perkiraan lahir ini penting banget ya, karena untuk menentukan nanti umur bayi. Jadi kita kalau umur bayinya terlalu muda, kasihan bayinya, kalau terlalu tua juga kualitas bayinya juga nggak bagus gitu. Nah bagaimana cara menghitung hari pertama hari terakhir itu menarik, Vi, ya? Iya. Yang ada beberapa Itu yang rumus. juga aku sebenarnya penasaran kenapa kok dari aku sebulan, maksudnya sebulan lebih itu jeda aku keguguran kok bisa positif lagi. Itu sih Ya. sebenarnya yang aku Gitu. juga sampai sekarang masih bertanya-tanya. Ya semoga Enggak, sih justru alpukatnya kesini Mbak, satu Mbak. Justru selama alpukatnya sini. kehamilan sih semoga ya berjalan dengan baik. Ya, Alhamdulillah. tuh minumnya Vi. Ya, terima kasih. Itu yang dibikin bingung sebenarnya. Iya, iya. Jadi gini. Jadi sebenarnya kan kalau menghitung hari pertama hari terakhir itu Vi bisa ada namanya rumus Nagel. Ya. Ada salah satu sarjana Nagel itu yang dipakai untuk menghitung hari pertama hari terakhir. Itu biasanya kalau siklus haidnya teratur. Jadi siklus haid teratur adalah misalnya siklus 28 hari. Iya. Itu kita nilai dari 3 bulan mens sebelumnya deh, ya. Jadi kalau 28 hari teratur itu kita menghitung rumus Nagel. Jadi rumus Nagel itu dari tanggal hari pertama hari terakhirnya tambah 7, kemudian bulannya dikurang 3, tahunnya ditambah 1. Jadi misalnya 11 Maret. Ya, 11 Maret tahun 2020, 11 Maret. Jadi 11-nya tambah 7, jadi 11 tambah 7 kan tanggal 18. Iya. Maretnya itu bulan 3 kurangi 3, jadi di Desember. Desember, kemudian itunya tahun tambah, kalau masih tahun yang sama nggak ditambah 1. Jadi itu lahirnya kalau 11 Maret 2020, maka lahirnya adalah sekitar tanggal 18 Desember 2020, masih di bulan yang sama juga. Kalau Di mensnya teratur ya, Kalau Dok, mensnya ya. teratur. Nah, kalau mensnya nggak teratur, itu ini sama seperti cerita Iya. Afi. Jadi kalau yang orang nggak pernah mens atau mensnya nggak teratur, kita nggak bisa pakai rumus tadi. Patokannya bisa kita lihat dengan paling mudah dengan USG. Jadi USG itu pun biasanya kita bisa nilai pada trimester pertama atau 3 bulan pertama. Itu akurasinya 10% selisihnya. Ya, jadi bisa sampai 90% akurasinya. Ya, karena kita dari situ rekaman kehamilannya janin itu ya, Dok, ya. paling bagus gitu ya. Jadi paling mudah diukur. Jadi kalau selisih pun paling 2-3 hari aja dari hari pertama. Itu yang kita bisa ukur. Nah, kalau misalnya mensnya nggak teratur, kemudian nggak ada alat USG nih untuk Iya. periksa. Nah, patokan berikutnya bisa juga mengukur besar perutnya, besar rahimnya. Nah, kan lihat nih bisa diraba nih ya. Jadi untuk sahabat berbagi ini kalau memang nggak ada USG, kemudian nggak pasti kapan mens lahirnya, kita bisa melihat. Ya bisa lihat dari
ukuran rahimnya. Cuman ukuran rahim itu biasanya kalau sudah mulai nonjol, mulai keluar, mulai teraba itu biasanya sudah masuk kehamilan 3 bulan lebih. Ya, kalau 3 bulan ke bawah biasanya belum terlihat kalau belum teraba. Kemudian bisa juga melihat kalau memang lebih telat lagi melihat dari gerakan bayi. Gerakan bayi ini pun juga sebenarnya relatif ya. Kalau hamil anak pertama biasanya sih hamil-hamil 5 bulan lah baru terasa gerakannya. Hamil anak kedua itu 4 bulan. Ya itu perkiraan aja. Kemudian bisa juga kita mengukur dari tinggi fundusnya. Tinggi fundusnya itu diukur ya, diraba, dilihat berapa besar perkumpulan itu ada sekian senti, itu ada ukuran-ukurannya, tapi kurang begitu akurat. Nah, jadi ini penting sekali nih kita ukur umur kehamilan itu dengan pasti gitu, karena kita nanti menentukan untuk perkembangan bayi, termasuk juga nanti pada saat perkembangan lebih lanjut, apakah ini perkembangannya sesuai dengan umur atau enggak, ataukah ini terlalu besar, apakah ini terlalu kecil, itu penting banget kita tahu. Ini sambil makan, Vi. Udah dingin nih, Vi. Silakan sambil makan. Iya sih dok, memang sih kalau misalnya aku kayak sekarang nih, kehamilan ini kan emang beda yang aku rasain kayak kehamilan pertama. Karena kayak ini sekarang kalau hitungannya dari USG 15 minggu, aku ngerasa sih ini gede banget sebenarnya. Karena perutnya ini kayak udah melebar apa emang bentuk. Tapi nggak kembar kan? Nah ini juga nih, kalau hamil kembar, kita nggak bisa kepatokan ukuran perut atau gerakan. Nah iya. Tapi nggak kembar kan, Vi? Iya. Sementara sih kemarin masih 1 dok, di USG Satu, ya? terakhir masih 1. Nah makanya nih, ini kan udah mau masuk ke 16 minggu, paling nggak udah 4 bulan kan dok. Udah merasakan maksudnya dia itu gerakan si bayi udah mulai terasa. Udah terasa gerakan. Oke, jadi terus ya memang sesuai lah ya, berarti 4 bulan lah ya kurang lebih ya. Terus memang kalau dari yang hamil pertama ini ngerasa kok udah mulai, maksudnya gede banget perutnya, apa karena ini udah hamil yang ketiga kan, gitu kan, jadi udah rasanya udah beda, udah lebih engap kayaknya, padahal baru 4 bulan gitu. Beda dari yang pertama kayaknya masih bisa gesit sana sini, ini bawaannya udah mau tidur, terus udah beda bawaannya. Ya pokoknya sih kan sekarang Afi udah punya patokan nih kapan hari perkiraan umur bayinya. Jadi ikutin aja dulu patokan yang ada atau perkiraan yang ada. Nanti sambil dilihat nih dengan pemeriksaan lebih lanjut. Ya pokoknya Afi harus tetap rajin kontrol, harus tetap dievaluasi. Nanti biasanya akan terlihat nih kalau ada perbedaan atau ada ketidaksesuaian antara umur bayi dengan besar bayinya. Ya pokoknya tetap aja deh, nggak usah khawatir. Apalagi sekarang udah masuk bulan keempat, bayi ini udah mulai mendengar, mulai merasakan apa yang dirasakan ibu. Emang udah mulai berasa dia gerak-gerak, nendang, udah mulai kerasa banget. Sakti, minum dulu, Vi. Minum dulu ya. Yuk, ambil, Vi. Oke ya, jadi sahabat berbagi, jadi memang menentukan hari pertama, hari terakhir, dan kemudian menentukan hari perkiraan lahir ini sangat penting sekali untuk seorang wanita yang sedang hamil ya, karena ini nanti akan berkaitan dengan pemantauan lebih lanjut ya. Jadi Anda kalau tidak tahu headnya, kemudian tidak teratur headnya atau tidak head sama sekali, bisa dengan pemeriksaan USG atau kalau memang enggak juga dengan pemeriksaan luar. Tapi intinya kita harus seawal mungkin, sedini mungkin menentukan umur kehamilan untuk supaya kita bisa memantau ya. Subscribe channel YouTube Dr. Boy Abidin. Bila Anda suka, silakan like. Kalau Anda mau bagikan, silakan Anda share. Kalau mau bertanya, silakan ketik pertanyaan di kolom komen. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.